kita akan membaca Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 11. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah, dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Semirna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 11 dan ayat 19 merupakan kata pengantar. Dan ayat 1 sampai 3 adalah pendahuluan. Dan Wahyu pasal 1 ayat 1, dalam ayat ini dibicarakan atau dibahas tentang judul dan asal. Dan juga objek, tujuan menulis. Dan subjek, yaitu mengenai hal-hal yang harus segera terjadi. Dan juga bicara tentang transmisi dan penulis. Kalau judul, title, yang diberikan oleh Allah adalah Pewahyuan Yesus Kristus. Tapi manusia memberi judul Wahyu kepada Yohanes. Judul yang dari Allah adalah Pewahyuan Yesus Kristus. Atau Wahyu Yesus Kristus. Asalnya dari Allah Bapa kepada Yesus. Sehingga menjadi Wahyu Yesus Kristus. Tujuan objeknya adalah untuk memperlihatkan kepada hamba-hambanya. Subjeknya mengenai hal-hal yang harus segera terjadi, yaitu peristiwa-peristiwa transmisi, yaitu wahyu Tuhan datang kepada manusia melalui Allah kepada Yesus Kristus, kepada malaikat, kepada Yohanes, kepada ketujuh jemaat, lalu ke tangan kita. Penulisnya adalah Yohanes, tapi bukan sebagai pencipta, tapi sebagai penulis kronik. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi, sesuai dengan tadi kita telah bahas,
Title-nya Wahyu Yesus Kristus. Yaitu title, judul yang Allah berikan. Wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kepada Kristus. Allah Bapa berikan kepada Kristus. Wahyu. Wahyu Allah. Tujuannya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Bukan untuk disembunyikan dari hamba-hambanya, tetapi untuk ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Subjeknya, apa yang harus terjadi. Apa itu menunjukkan peristiwa-peristiwa, events. Dan oleh malaikatnya, berbicara tentang transmisi, oleh malaikatnya yang diutusnya. Dari Allah Bapa kepada Yesus Kristus dan malaikat kepada Yohanes. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Berbicara tentang transmisi. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kata wahyu dalam bahasa Yunani adalah apokalipsis. Itu melepas penutup, jadi peningkapan, khususnya tentang kemuliaan Kristus dan masa depan. Wahyu Tuhan ini tadinya ada di dalam Allah Bapa. Dan Allah Bapa memberi wahyu yang menjadi kitab wahyu kepada Yesus Kristus. Setelah Kristus dijadikan kepala di atas semua gereja. Yaitu setelah Kristus mati di kayu salib, dibangkitkan dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ibrani 1 ayat 21 sampai 23 menjelaskan hal itu. Bapa memberikan Yesus Kristus wahyu Allah yang menjadi wahyu Yesus Kristus. Tujuan yang Bapa berikan kepada Yesus adalah untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Apa yang harus segera terjadi. Supaya ditunjukkannya. Jadi objek tujuan menulis kitab wahyu adalah untuk ditunjukkannya kepada hamba-hambanya. Bukan untuk menyembunyikan dari hamba-hambanya peristiwa-peristiwa dari zaman Yohanes sampai kekekalan. Dalam Wahyu pasal 21 dan pasal 22. Apa yang harus segera terjadi. Dalam bahasa Inggris, things which must shortly come to pass. Kata things dalam kitab Wahyu muncul sebanyak 45 kali. Things boleh diterjemahkan hal-hal atau event. Apa yang harus segera terjadi adalah peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi setelah pengangkatan gereja. Jadi Wahyu pasal 1 sampai pasal 3 adalah peristiwa-peristiwa di seluruh zaman gereja. Dan Wahyu pasal 4 dan 5 adalah peristiwa-peristiwa di surga. Dan Wahyu pasal 6 sampai 19 adalah tribulasi yang akan datang pada minggu ke-70 Daniel. Dan Wahyu pasal 20 adalah milenium. Dan Wahyu pasal 21 dan 22, langit baru dan bumi baru yang abadi. Itulah apa yang harus segera terjadi. Yaitu peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi masa gereja dan yang akan terjadi setelah pengangkatan gereja. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yaitu dijelaskan tentang transmisi oleh malaikatnya yang diutusnya. Malaikat ini tidak mengacu pada salah satu malaikat Tuhan, tetapi kepada seorang manusia. Karena ketika Yohanes jatuh tersungkur untuk menyembah malaikat, malaikat itu berkata, jangan berbuat demikian.
Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Dalam Wahyu pasal 19 ayat 10 dan Wahyu 22 ayat 8 dan 9. Malaikat ini bisa menjadi salah satu nabi perjanjian lama yang telah meninggal sebelum Yohanes menulis isi kitab Wahyu. Karena Kristus telah menawan tawanan dan semua jiwa yang benar berada di surga menunggu kebangkitan tubuh. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Menyatakannya dalam bahasa Yunani semaino, itu menyampaikan kebenaran melalui tanda-tanda dan simbol-simbol dan mengacu pada penglihatan-penglihatan yang dijelaskan di seluruh kitab Wahyu kepada hambanya Yohanes. Jalur pengiriman atau penulisan pesan. Wahyu Tuhan datang kepada kita manusia melalui jalur. Wahyu Tuhan telah disampaikan dari Allah Bapa kepada Kristus, lalu kepada malaikat, lalu kepada Yohanes, lalu kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, dan kepada kita. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 dan ayat 11 juga berbicara hal itu. Dan sekarang Wahyu pasal 1 ayat 2, ini berbicara tentang 3 keaslian kitab Wahyu. The threefold authenticity of Revelation. Ada juga di dalam Wahyu 22 ayat 16. Ada 3 keaslian atau 3 kebenaran. Authenticity, yaitu firman Allah dan kesaksian Yesus Kristus dan segala sesuatu yang telah dilihat oleh Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Dan keaslian kitab Wahyu didasarkan pada kesaksian Allah Bapa, kesaksian Yesus Kristus, dan Yohanes yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk mencatat segala sesuatu yang telah dilihat dari Allah Bapa dan Yesus Kristus. Wahyu pasal 1 ayat 10 dan pasal 4 ayat 2, pasal 17 ayat 3, pasal 19 ayat 10, dan pasal 21 ayat 9 dan 10. Telah dilihatnya, segala sesuatu yang telah dilihatnya. Dilihatnya dalam bahasa Yunani, eidon. Eidon, yaitu melihat. Kata telah melihat, eidon, muncul lebih dari 40 kali dalam kitab Wahyu. Arti eidon, melihat, bukan sekadar melihat, tetapi tanggapi apa yang telah lihat. Maka kata telah dilihatnya bukan sekadar Yohanes melihat, tetapi Yohanes melihat dan menanggapinya. Lalu Wahyu 1 ayat 3 berbicara tentang kebahagiaan dan sifat nubuat. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Berbahagialah. Di dalam kitab Wahyu, kata berbahagialah muncul 7 kali. Wahyu 1 ayat 1 sampai 3 merupakan pendahuluan, dan di bagian pendahuluan terakhir yaitu ayat 3 dinyatakan bahwa berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dan kata berbahagialah yang muncul 7 kali dalam seluruh kitab Wahyu, ini didasarkan pada persyaratan tertentu dari Tuhan. Dan persyaratan dalam Wahyu 1 ayat 3 adalah berbahagialah atau diberkati, blessed, bila membacakan dan mendengarkan kata-kata nubuat ini, yaitu nubuat kitab Wahyu, dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya.
Sebab waktu penggenapan nubuat kitab Wahyu sudah dekat. Maka berbahagia persyaratannya adalah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Kata-kata nubuat ini, kata nubuat muncul 7 kali dalam seluruh kitab Wahyu. Jadi, ciri kitab Wahyu adalah nubuat, yaitu kitab nubuat. Kata nubuat ada di kitab Wahyu 1 ayat 3, pasal 11 ayat 6, pasal 19 ayat 10, pasal 22 ayat 7, 10, 18, 19, sehingga seluruhnya adalah 7 kali. Yaitu kitab Wahyu pasal 1 ayat 3, pasal 11 ayat 6, pasal 22 ayat 7, ayat 10, ayat 18, ayat 19. Ada 4 aturan tentang nubuat. Itu pahami nubuatan sebagai sejarah yang ditulis sebelumnya. Dan berikan arti yang sama dengan kata-kata nubuat seperti kita lakukan pada kata-kata sejarah. Ambil semua nubuatan secara harfiah, kecuali jelas bahwa itu tidak dapat memiliki arti harfiah. Kemudian dapatkan kebenaran literal yang disampaikan oleh bahasa kiasan. Dan biarkan Alkitab menjadi penafsirnya sendiri. Itu aturan-aturan tentang nubuat. Sekarang Wahyu 1 ayat 4. Dan dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Rasul Yohanes kirim salam kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Isi salam adalah kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya. Dan salam ini memberitahu kita bahwa sumber kitab Wahyu berasal dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Di sini kata dari Dia yang ada adalah I am. Aku adalah aku. Di Keluaran 3 ayat 14. Dan dalam kalimat ini, dari Dia, yaitu yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, menunjukkan Allah Bapa. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan taktanya. Ketujuh roh adalah referensi, simbolis yang jelas kepada Roh Kudus. Sekarang Wahyu pasal 1 ayat 5 bagian A. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Saksi yang setia. Kata saksi dalam bahasa Yunani, martus. Arti martus adalah saksi atau martir. Menjadi saksi berarti menjadi martir. Karena Yesus adalah yang pertama menjadi saksi dengan mati di kayu salib. Dan ke-12 murid semua menjadi martir. Tidak kecuali satu murid pun. Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Pernyataan ini membuktikan bahwa Enok, Musa, Elia, atau siapapun tidak memiliki tubuh yang dibangkitkan dan dimuliakan sebelum Kristus. Akan tetapi, Pendeta Erastus Sabtono menyatakan bahwa Enok, Musa, Elia telah memiliki tubuh kebangkitan sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Pendeta Erastus Sabtono memberitakan
Enok, Musa, Elia telah memiliki tubuh kebangkitan sebelum kebangkitan Yesus Kristus. Pernyataan ini terdapat dalam Rahasia Kitab Wahyu buku pertama Dr. Eratus Sabdono halaman 63 dan 93. Tidak sesuai dengan apa yang kitab suci nyatakan. Wahyu 1 ayat 5 bagian B, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Bagi Dia. Dalam Wahyu 1 ayat 5b dan ayat 6 adalah doksologi, yaitu pujian bagi Kristus. Dijelaskan alasan mengapa Kristus harus dipuji, harus menerima pujian, harus memberikan pujian bagi Kristus. Alasan pertama, karena Ia mengasihi kita. Tema sentral seluruh Alkitab adalah Allah mengasihi kita manusia. Alasan kedua, mengapa berikan pujian bagi Kristus? Setelah kejatuhan manusia, perhatian tertinggi Tuhan adalah membasuh atau melepaskan kita dari dosa kita oleh darah Kristus. Setelah kita dilepaskan dari dosa kita oleh darah Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Dan ciptaan baru ini menjadi ahli waris bersama Kristus. Sebab itu dijadikan raja-raja dan imam-imam bagi Allah Bapa. Dan orang-orang yang menjadi raja-raja dan imam-imam bagi Allah Bapa, dengan Kristus akan memiliki segala sesuatu dan mengelola urusan alam semesta untuk selama-lamanya. Sekarang Wahyu pasal 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Wahyu 1 ayat 5b dan ayat 6 ini adalah doksologi, yaitu pujian bagi Kristus. Sedangkan Wahyu 5 ayat 13 adalah doksologi bagi Kristus dan doksologi bagi Ia yang duduk di atas taktanya. Jadi kalau ayat 5b dan 6 adalah doksologi bagi Kristus, sedangkan Wahyu pasal 5 ayat 13 adalah doksologi bagi Ia yang duduk di atas taktanya, yaitu Allah Bapa dan Yesus Kristus, anak domba. Dan Wahyu pasal 1 ayat 7. Wahyu 1 ayat 7 berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali di bumi. Dan kedatangan Kristus yang kedua kali merupakan tema utama dari kitab Wahyu. Itu Wahyu pasal 1 ayat 7, pasal 11 ayat 15 sampai 18, pasal 19 ayat 11 sampai 21, dan pasal 22 ayat 20. Ayat-ayat ini berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, yang merupakan tema utama dari kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 7, lihatlah Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Di awal Wahyu 1 ayat 7, berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali di bumi. Lalu di pertengahan kitab Wahyu, yaitu Wahyu 11 ayat 15 sampai 18 berbicara juga tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan di akhir dari kitab Wahyu, yaitu Wahyu 22 ayat 20 juga berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali di bumi. Dan secara khusus dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 21 digambarkan dengan jelas kedatangan Kristus yang kedua kali. Pendeta Eratus Sabdono juga membahas kitab Wahyu.
Pendeta Eros Satono tidak mengakui kedatangan Kristus yang kedua kali di bumi, apalagi kerajaan milenium. Pernyataan ini terdapat dalam Rahasia Kitab Wahyu buku kedua Dr. Eros Satono halaman 90 dan 91. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Setiap mata akan melihat dia, artinya semua mata yang berada di sekitar Yerusalem, di mana Kristus datang kembali. Zakaria 14 ayat 1-5. Jadi orang-orang di belahan bumi yang jauh tidak akan melihatnya sampai nanti. Yesaya 2 ayat 2-4 dan Yesaya 66 ayat 19-21 dan Zakaria pasal 8 ayat 23. Setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Mereka yang telah menikam dia, ini adalah keturunan dari orang-orang yang telah menikam Kristus, yaitu orang-orang Yahudi. Zakaria 12 ayat 10. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Semua bangsa ini adalah tentara bangsa-bangsa yang akan mengelilingi kota Yerusalem dalam perang Harmagedon ketika Kristus datang yang kedua kali. Zakaria 14 ayat 1-5 dan Matius 24 ayat 29-31. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 8. Ayat 8 ini berbicara tentang kekekalan Yesus Kristus. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Aku adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan terakhir dari alfabet Yunani. Kalimat aku adalah Alfa dan Omega muncul 4 kali di kitab Wahyu. Yaitu Wahyu pasal 1 ayat 8 ayat 11 dan Wahyu pasal 21 ayat 6 dan pasal 22 ayat 13. Dan ada ayat tandingan yaitu Wahyu 1 ayat 17 dan Wahyu 2 ayat 8. Dan semua ayat-ayat ini menunjuk Kristus. Kecuali pasal 21 ayat 6 yang menunjuk Allah Bapa. Itu berarti kekekalan yaitu eternity Kristus dan Bapa adalah sama. Eternity Kristus dan eternity Allah Bapa adalah sama. Kristus adalah Alfa dan Omega yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yaitu the self-existent one. Alfa dan Omega berbicara eternity, kekekalan dan otoritas. Kekekalan Kristus dibicarakan dalam Mika 5 ayat 1 dan 2 dan Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2. Yang Maha Kuasa dalam bahasa Yunani Pantokrator yang berarti Tuhan sebagai penguasa mutlak dan universal sebagai pencipta. Yang Maha Kuasa yaitu Pantokrator yang berarti Tuhan sebagai penguasa mutlak dan universal sebagai pencipta. Kata yang Maha Kuasa menunjukkan Allah Bapa dalam kitab Wahyu sebanyak 8 kali. Yaitu kitab Wahyu pasal 4 ayat 8, pasal 11 ayat 17, pasal 15 ayat 3, pasal 16 ayat 7 dan 14, pasal 19 ayat 6 dan 15, dan pasal 21 ayat 22. Dan yang Maha Kuasa ini dipakai untuk Yesus Kristus juga. Seperti di kitab Wahyu pasal 1 ayat 8. Artinya, Yesus adalah yang Maha Kuasa. Sama seperti Allah Bapa adalah yang Maha Kuasa. Yesus adalah yang kekal. Seperti Allah Bapa adalah yang kekal. Jadi Yesus adalah yang Maha Kuasa, yang kekal. Persis seperti Allah Bapa. Yesus adalah Hotheos, the God. Wahyu 1 ayat 9.
Wahyu 1 ayat 9 dan 10 berbicara tentang Nabi Yohanes. Sebelumnya dibahas tentang Yesus Kristus. Lalu mulai 9 dan 10 berbicara tentang Nabi Yohanes. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Aku Yohanes, yaitu Rasul Yohanes yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan yang menulis Injil Yohanes dan surat 1, 2, 3 Yohanes. Di tempat lain tidak menyebut dirinya aku Yohanes. Hanya di dalam kitab Wahyu memakai kata aku dan Yohanes. Dan kalau kata aku dipakai oleh Yohanes sebanyak atau lebih dari 70 kali. Rasul Yohanes ini ada di Pulau Patmos, di Pulau Penjara pada tahun 96 sesudah Masehi, ketika Kaisar Domitian memerintah. Di akhir pemerintahan Kaisar Domitian. Mengapa Yohanes ada di Pulau Penjara, itu Pulau Patmos? Karena firman Allah dan karena kesaksian Yesus Kristus. Ia dihukum, dikurung di Pulau Patmos. Dan pada hari Tuhan, ia dikuasai oleh Roh, lalu mendengar suara Tuhan dan mendapat penglihatan. Namanya penglihatan di Pulau Patmos. Dan penglihatan di Pulau Patmos memperlihatkan segala sesuatu yang akan terjadi dari Yohanes hingga langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi, oleh karena penglihatan di Pulau Patmos ada kitab Wahyu. Dan jelas menyatakan kapan, yaitu pada tahun 96 sesudah Masehi. Di mana? Di Pulau Patmos, Pulau Penjara. Siapa? Yohanes. Yohanes mana? Yaitu Rasul Yohanes, murid Yohanes yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Pada hari Tuhan, itu hari pertama dari minggu, dikuasai oleh Roh. Lalu menulis penglihatan. Ia telah mendapat. Itu namanya penglihatan di Pulau Patmos. Dikatakan sekutumu. Yohanes menyatakan dirinya, aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Sekutumu dalam kesusahan dan sekutumu dalam kerajaan dan sekutumu dalam ketekunan menantikan Yesus berada di Pulau Patmos. Sekutumu dalam kesusahan. Kata kesusahan, tribulasi, muncul 5 kali dalam kitab Wahyu. Kalau 4 kali adalah pada masa tribulasi, 4 kali adalah tribulasi pada masa Yohanes. Orang-orang Kristen dianiaya. Lalu 1 kali adalah Great Tribulation, kesusahan besar yang akan datang di akhir zaman. Maka 4 kali kesusahan, yaitu pada masa Yohanes yang dialami oleh orang-orang Kristen, kitab Wahyu pasal 1 ayat 9, Wahyu pasal 2 ayat 9, dan ayat 10 dan 22. Lalu 1 kali, yaitu yang akan terjadi, yang akan datang di akhir zaman, the Great Tribulation, itu di Wahyu pasal 7 ayat 14. Maka Yohanes menyatakan dirinya, aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Jadi Rasul Yohanes menyatakan dirinya sebagai saudara dan sekutu dalam kesusahan, yaitu penganiayaan, dan sekutumu dalam kerajaan, yaitu kerajaan yang akan didirikan bila Kristus datang kedua kali, dan sekutu dalam ketekunan menantikan Yesus. Yohanes ini berada di Pulau Patmos, Pulau Penjara,
oleh karena memberitakan firman Allah dan kesaksian Yesus, yaitu memberitakan ketuhanan Yesus. Yohanes memberitakan ketuhanan Yesus. Yesus adalah Tuhan. Oleh karena itulah dia dipenjarakan di Pulau Patmos. Wahyu pasal 1 ayat 9 menjelaskan tentang adanya Pulau Patmos. Dan Pulau Patmos ini adalah sebuah pulau vulkanik. Pulau ini tanpa pohon dan berbatu. Dan sekitar 37 mil barat daya kota Efesus. Dan Pulau Patmos ini dijadikan tempat pengasingan oleh orang Romawi untuk penjajah yang paling jahat. Dan Yohanes berada di Pulau Patmos ini sekitar tahun 96. Pada waktu Kaisar Domitian menganiaya orang-orang Kristen. Sekarang Wahyu pasal 1 ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Pada hari Tuhan. Yaitu pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Sebagai hari pertama setiap minggu, orang-orang percaya di gereja awal menetapkan hari Minggu sebagai hari ibadah. 1 Korintus 16 ayat 2. Maka di gereja awal orang-orang percaya menetapkan hari Minggu sebagai hari ibadah. Dikatakan, aku dikuasai oleh roh. Dikuasai oleh roh merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk sepenuhnya bersatu dengan Roh Kudus dan bersorak kepada Roh Kudus. Seperti bunyi sangkakala. Aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Allah mempersiapkan Musa untuk menerima hukum Taurat dengan meniup sangkakala dalam Keluaran 19 ayat 16 sampai 19. Demikian juga di sini ada suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala untuk mempersiapkan Yohanes untuk menerima penglihatan-penglihatan di Pulau Patmos. Ayat 11. Wahyu 1 ayat 11 boleh dikatakan dengan satu kata adalah amanat Yohanes untuk menulis kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 11 ini adalah amanat Yohanes untuk menulis kitab Wahyu. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Apa yang engkau lihat. Kalau dalam Young Translation, apa yang engkau lihat, ada tambahan kata-kata, yaitu I am the Alpha and the Omega, the first and the last, and what thou dost see. Maka sebelum apa yang engkau lihat, ada kalimat I am the Alpha and the Omega, the first and the last. Aku adalah Alpha dan Omega, yang pertama dan yang akhir. Yohanes tinggal di kota Efesus dan telah menggembalakan ketujuh jemaat di Asia Kecil. Dan Yohanes yang berada di Pulau Patmos mendengar suara Tuhan dan melihat penglihatan Tuhan, yaitu Kristus yang ada di tengah-tengah 7 kaki dian dari emas. Suara Tuhan adalah, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Efesus, Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Haleluya. Inilah pembahasan kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 11. Yaitu dengan pendahuluan, ada salam, ada doksologi bagi Kristus, kemudian berbicara tentang kedatangan Kristus kali yang kedua, dan juga berbicara tentang kekekalan Kristus, dan juga jelaskan tentang Nabi Yohanes. Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20 menggambarkan apa yang telah dilihat oleh Yohanes
yaitu Kristus yang ada di tengah-tengah jemaat. Dan pasal 2 dan pasal 3 halal gereja. Pasal 4 sampai pasal 22, apa yang harus segera terjadi setelah pengangkatan gereja. Maka kitab Wahyu sebenarnya adalah kitab yang sangat mudah dimengerti asal pegang kunci penafsiran kitab Wahyu, yaitu Wahyu pasal 1 ayat 19. Haleluya. Kita mau nyanyi. You are Alpha and the Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised.